Diri Anda yang sebenarnya tidak terbatas. Diri Anda yang sebenarnya tidak dilahirkan dan tidak mengalami kematian. Oleh karena itu, bagi diri yang sebenarnya kematian itu tidak ada. Kematian menjadi ada karena kesadaran kita ada pada tubuh. Tapi kalau kesadaran sampean ada pada ruh, sampean tidak mengalami kematian. Yang terjadi hanya sampean mencoba untuk mengganti tubuh yang lama dengan tubuh yang baru. Seperti sampean mengganti pakaian yang lama dengan pakaian yang baru. Tapi ketika kesadaran sampean ada pada tubuh, maka kematian akan sampean alami. Nah, orang-orang yang terkurung dalam tubuhnya, inilah yang disebut manusia. Sehingga dia harus mengalami kematian dan kelahiran kembali. Sampai berkali-kali hingga dia mencapai kemerdekaan. Kalau belum merdeka akan terus-menerus lahir kembali. Mati lahir. Untuk mencapai kemerdekaan. Menjadi diri yang sebenarnya. Mencapai moksha menurut Hindu. Lalu kalau kita sudah mencapai moksha, apakah kita bebas dari tumbuh lahir? Tidak. Orang yang baik maupun orang yang jahat, orang yang sudah merdeka maupun orang yang masih menjadi budak, semua akan lahir kembali. Perbedaannya, ada yang lahir karena karma dan ada yang lahir karena dharma. Para nabi, para avatar, mereka akan lahir kembali karena mereka lahir terikat oleh dharma. Sedangkan manusia biasa lahir kembali karena terikat oleh karma. Yang arti dari kata moksha itu kan hilang ya. Moksha itu artinya merdeka, bebas. Kalau orang Jawa seringkali punya pemahaman moksha itu artinya tubuhnya hilang saat dikubur. Itu kan hanya isu untuk membuktikan kebenarannya gimana. Itu kan cerita-cerita dari Siti Jenar itu. Dari roh. Itu isu. Betul. Andai kata saya Siti Jenar bisa melakukan hal yang semacam itu juga kemampuan menghilangkan tubuhnya saja. Tapi dia sadar sebagai ruh. Wong tubuh ini hanya partikel-partikel yang tersusun sedemikian rupa. Andai kata semua partikel ini kita kembalikan kepada zat yang paling awal yang disebut dengan kuantum, jadi bentuk tubuh itu hilang. Tapi dalam wujud kuantumnya masih ada. Kalau jiwa sama fisik apa bedanya? Jiwa, fisik sama roh. Apa ada perbedaan? Jelas sama beda. roh. Jelas beda. Roh itu bisa sakit nggak? Bisa, kalau fisiknya bisa. Siapa bilang roh bisa sakit? Karena dia menguasai tubuh. Enggak, roh nggak bisa sakit. Nggak bisa sakit. Yang bisa sakit itu jiwa. Jiwa berarti fisik, visual. Jiwa itu berada di tengah-tengah antara fisik dan roh. Jiwa itu medium. Jiwa itu asal mulanya tidak ada. Dia baru saja ada. Jiwa itu menjadi ada ketika tubuh dan ruh itu mencoba berhubungan. Lalu mereka mencoba untuk membuat jembatan. Maka jiwa adalah jembatan. Itu yang disebut dengan madyo. Ngerti madyo? Penengah. Atau bahasa Inggrisnya apa? Medium. Perantara. Jiwa sama nyawa lain ya? Hah? Jiwa sama nyawa. Nggak tahu saya istilah-istilah itu, nggak jelas. Kalau dalam bahasa yang jelas itu ya, itu bahasa Jawa udah kehilangan kejelasannya. Ada nyawa, ada sukma, nggak tahu itu mana. Jadi kalau definisi yang jelas itu adalah tubuh, ruh, tubuh, raga, jiwa, ruh.
atau atma, atau sukma mungkin. Nah itu jadi fungsi daripada jiwa adalah sebagai medium, sebagai perantara yang menjembatani kedua ekstrim. Ruh dengan tubuh itu sama-sama ekstrim. Sesuatu yang ekstrim itu nggak bisa disatukan. Ruh yang kekal dan tidak berubah sama sekali, sedangkan tubuh yang selalu berubah dan tidak kekal. Bagaimana disatukan? Nggak bisa disejajarkan, nggak bisa. Oleh karena itu dibutuhkan medium. Nah mediumnya inilah jiwa. Ibarat roda, maka ruh itu adalah pusat, seperti as ya, yang di tengah. Maka tubuh adalah rodanya. Jiwa adalah seperti jerujinya. Ruh, ya, ruh juga kurang sempurna hidupnya tanpa tubuh. Ruh dan tubuh saling membutuhkan, ya. Tapi keduanya harus punya kerjasama yang baik. Oleh karena itu ruh tidak tahu bagaimana kemampuan tubuhnya. Ruh harus belajar mengetahui kemampuan tubuhnya. Ruh tidak bisa mengajak tubuh pada kemampuan dirinya, karena ruh punya keterbatasan. Begitu pula tubuh belajar untuk mengikuti apa keinginan ruhnya. Mereka belajar lewat jiwa. Nah jiwa inilah yang berfluktuasi kemudian adalah jiwa. Jiwa kadang-kadang terlalu dekat ke ruh, kadang-kadang terlalu dekat ke tubuh. Kalau jiwa terlalu dekat ke tubuh, akhirnya hanya melulu bersenang-senang, mengikuti kesenangan tubuhnya. Ya, wis ngikuti kesenangan tubuh, muangan sing enak. Wis pokoknya sing enak-enak menurut ukuran tubuhnya apa ya. Nah, kalau terlalu dekat dengan ruh, maka mengikuti kesenangan ruh. Senang poso, senang topo, senang ya kan? Akhirnya tubuhnya tersiksa kan? Poso. Ya. Nah, oleh karena itu jiwa harus berada di tengah-tengah. Dia nggak boleh ekstrim ke tubuh, tidak boleh ekstrim ke ruh. Bagaimana menempatkan jiwa berada di tengah-tengah inilah disebut dengan balance, seimbang. Nah orang-orang kalau terlalu dekat ke ruh, wah bahaya, bisa-bisa seringan dan uang. Ya, seringan dari terlalu dekat ke tubuh, wes, uripe saya enak. Kalau ngomong sing, seimbang nanti ya. Harus di tengah-tengah. Jadi di sana. Nah kita mampu menjaganya selalu seimbang, itulah yang disebut dengan meditatif. Jadi di sana, jadi yang namanya jiwa itu baru ada, dan yang mengalami penderitaan adalah jiwa, bukan ruh. Ruh itu ibaratnya seperti panggung. Jiwa yang bermain. Berarti kalau orang sudah meninggal itu kira-kira ada siksaan, yang disiksa itu apa? Yang tersiksa adalah jiwanya. Dan siksaan nggak perlu nunggu meninggal. Dalam kehidupan ini pun manusia sudah mengalami siksaan. Panasnya api mungkin jika menyentuh diri kita bisa kita obati. Tapi panasnya hati karena karena mulut orang lain, sakitnya hati kan sulit disembuhkan. Panasnya hati kan sulit disembuhkan, ya kan? Oleh karena itu dikatakan dalam Quran, bahan bakarnya neraka itu adalah manusia.
Artinya mulut manusia itu kadang-kadang lebih panas daripada api. Dan banyak manusia yang tersiksa dalam kehidupan ini kan karena mulut-mulut orang lain. Coba sampai dilokno sih gak enak, dirasanya sih gak enak-enak. Sampai pasti gampang menderita. Hah? Pemane koyo yang ini, modelnya koyo ini, sing rasanya paling akeh. Tapi kan mana gua pikirin gitu. Jadi diri sendiri ya. Hah? Nah, seperti itu. Kita belajar untuk bagaimana kita tidak menjadi reaktor. Tahu reaktor? Nah, sampai jadi reaktor berarti sampai bisa dipengaruhi. Kalau sampai diselentik ini kan jengkel lah. Itu namanya reaktor. Maka kita harus mengikuti apa? Seperti yang Yesus bilang. Apabila pipi kananmu ditampar, berikanlah pipi kirimu. Nah, di sana sampai menjadi pemenang. Ternyata emosi sampean nggak bisa diganggu. Nggak bisa marah kan berarti nggak bisa diganggu. Ditapuk ini malah situ mana? Itu namanya pemenang kita. Kalau kita mudah marah, mudah tersinggung, nah kita udah kalah. Sama dengan jangkrik di gang ini wis kita mudah diadu domba. Orang-orang semacam ini akan mudah diadu domba. Nah, kita harus punya mentalitas yang kuat, kokoh, dengan wawasan-wawasan yang luas. Harus ada kedewasaan emosional. Kedewasaan emosional itu penting sekali.